Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao, jumpa lagi di channel Babaturan. Video kali ini kita mau ke Leveng kali ya guys. Jadi di Leveng kali ini kita akan belajar bagaimana Leveng itu hidup sejak kecil, dari masa remaja sampai dia meninggal dunia ya. Karena Leveng itu adalah sebenarnya anak dari keluarga kurang mampu, tetapi dia sangat berjuang dari kecil, belajar dengan giat dan suka menolong orang lain dengan ikhlas, sehingga dia menjadi contoh anak muda zaman sekarang. Karena anak muda zaman sekarang juga harusnya belajar dan juga bekerja supaya sukses nanti di kedepannya akan datang. Guys, jadi ini adalah Leveng waktu masa kecil. Di masa kecil itu dia sebenarnya hidup di zaman penjajahan pemerintah Jepang. Jadi seperti ini, ayo kita lihat. Nah ini timbulnya adalah ketika zaman penjajahan Jepang, Leveng itu sangat berjuang sekali. Datang dari keluarga yang kurang mampu, namun dia itu sangat berjuang dengan sangat keras, belajar juga sangat rajin, dan suka membantu dengan ikhlas untuk memajukan bangsanya. Dengan seadanya dia tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan dia menjadi contoh anak muda zaman sekarang. Karena di zaman dahulu pun dia sudah sangat luar biasa sekali. Jadi di Museum Leveng ini terdiri atas 3 lantai. Di lantai pertama kita disajikan di spot patung-patung ya guys, yang berisi cerita awal mula kehidupan Leveng gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya anak yatim piatu dari sangat kecil itu, karena ayahnya meninggal saat dia berusia 5 tahun, dibunuh oleh tentara Jepang karena masih waktu penjajahan Jepang. Lalu kakak laki-lakinya juga meninggal karena kerja romusa gitu guys. Ini adalah foto rumahnya Leveng ya guys.
dia di gubuk kecil, tinggal ya sendirian, sangat sunyi, tetapi dia tetap kuat menjalani kehidupan. Ini foto-fotonya juga ada. Lalu dia itu juga tinggal bersama neneknya ya guys. Jadi hidup berdua dengan neneknya di gubuk yang tadi kita sudah lihat itu. Tidak sedih karena Lê Phong itu dia selalu visioner ke depan ya. Dia ingin membahagiakan apa yang dia punya. Ini adalah baju-bajunya Lê Phong, peninggalannya dia waktu dia masih di gubuk tersebut ya guys. Masih balita, tinggal bersama neneknya. Dia juga rajin membuat kerajinan tangan, bisa untuk dipakai maupun bisa dijual juga guys. Jadi dia itu sudah kreatif dari kecil. Beranjak sekolah, dia tidak menyia-nyiakan waktu sekolahnya. Dia selalu bertanya saat dia tidak tahu, dan dia berusaha untuk belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Tidak malu bertanya, karena malu bertanya itu sesat di jalan ya guys ya. Lihatlah Lê Phong. Ini patung Lê Phong yang saya sangat suka guys. Jadi terlihat keseriusan dia dalam belajar, dalam menulis. Patungnya juga bagus guys. Ini dari tanah sepertinya guys. Lalu dilengkapi pencahayaannya yang cukup terang, dan kita bisa merasakan suasana pada waktu itu tahun 60-an itu guys, belajar. Tahun 50-60-an seperti ini belajarnya guys, di kelas. Dengan seriusnya Lê Phong belajar. Beberapa tahun terlewati, Lê Phong pun lulus dari sekolahnya, dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Bahkan di sekolah menengah atas dia mendapatkan banyak penghargaan guys. Ini salah satu pidatonya. Dia berpidato di depan teman-teman atas prestasinya yang luar biasa. Namun dia tidak menyombongkan diri. Dia memotivasi teman-temannya juga untuk selalu berusaha, selalu belajar, dan juga selalu menolong sesama. Seperti itulah pidatonya Lê Phong guys. Jadi Lê Phong itu bukan hanya terkenal di Hunan atau di provinsi Hunan aja ya guys. Bahkan sampai pemimpinnya waktu itu, atau kita kenal presidennya Mao Zedong pun juga mempromosikan Lê Phong sebagai sosok yang tangguh, anak yang teladan, dan semua anak-anak pada waktu itu disyaratkan ataupun disarankan untuk meniru sifat, yaitu sifat tidak mementingkan diri sendiri, sopan, dan mengabdi kepada negeri. Sebenarnya Lê Phong itu tidak dikenal luas sebelum kematiannya guys. Jadi justru malah pas meninggal dunia dia baru malah terkenal gitu. Nah kita lanjut ke lantai 2 ya guys. Nah di lantai 2 ini ada peninggalan-peninggalan Lê Phong seharusnya guys.
Konon katanya peninggalan-peninggalan Lei Feng ini ditemukan belum beberapa waktu setelah beliau meninggal, guys. Ada buku harian, buku hariannya besar, diperbesar, guys. Yang pertama kali dipresentasikan ke publik oleh Lin Biao dalam kampanye pertama. Kampanye itu belajar dari Lei Feng. Tuh, jadi menunjukkan buku-buku harian, buku catatannya Lei Feng pada waktu itu, guys. Yang menekankan pada perbuatan yang tanpa pamrih, keinginan untuk mengobarkan semangat revolusioner. Buku harian itu berisi kira-kira 200.000 kata ya, guys ya, yang menggambarkan kayak pemikiran Lei Feng itu yang tadi menitik beratkan pada kehidupan tanpa pamrih. Nah, ini peninggalan selimutnya, ada kopernya, guys. Pokoknya semuanya ini lengkap, peninggalan Lei Feng. Bisa kita lihat di sini dan masih rapih. Berarti terlihat ya, dia itu rapih hidupnya, tertata seperti itu. Multitasking juga dia itu. Maksudnya multifungsi ya. Dia bisa mengerjakan banyak hal. Karena beberapa prinsip maslahat pada sesama gitu, guys. Nah, ini bagus nih, guys, animasinya. Jadi pada waktu itu mungkin ladang hujan petir tiba-tiba. Nah, itu di LCD-nya ada kelihatan efek animasi petir ya, guys. Duor. Berhujan seperti itu. Kehujanan itu kan barang-barangnya dan juga tanaman padi dan lain-lain. Lei Feng tutup pakai selimut. Nah, jadi sangat sigap dan juga membantu orang lain, guys. Ini baju-baju peninggalannya Lei Feng. Ada pistolnya juga, karena dia itu juga tentara ya, guys ya. Masih beranjak dewasa, umur 20 tahunan dia sudah direkrut menjadi tentara. Ini adalah catatan buku-buku catatannya Lei Feng. Sertifikat dan prestasi beliau ketika di sekolah maupun di pemerintahan. Jadi Lei Feng itu sangat loyal pada bangsa ya, pada Republik Rakyat Tiongkok, guys. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri. Walaupun dia beranjak menjadi orang penting untuk pemuda pada saat itu, namun dia tetap rendah diri ya, guys. Tetap menerima masukan dari senior, tetap belajar dari semua orang, ambil sisi positif dan tidak ambil sisi negatifnya, guys. Itulah Lei Feng yang patut dicontoh oleh anak muda zaman now ya, guys ya. Nah, ini ketika dia bekerja, guys. Naasnya kronologinya hampir sama seperti ini, guys. Jadi dia meninggal dunia itu gara-gara kunduran truk, guys. Nah, jadi waktu memarkirkan truk mundur kayak gitu, truknya nabrak telepon umum, guys. Nah, telepon umumnya lalu nindihin Lei Feng sehingga Lei Feng meninggal dunia gitu, guys. Jadi Lei Feng itu sangat bersemangat sekali ya untuk membangun negeri, mulai dari dirinya sendiri, masyarakat, sehingga dia dikenal seluruh bangsa.
Kita naik ke lantai terakhir guys, lantai 3. Di lantai 3 ini tempat kita nanti presentasi ya guys ya, di event yang main eventnya. Tapi sebelum itu kita juga disuguhkan dengan beberapa spot yang kita bisa pelajari. Ini adalah peta China ya guys. Terlihat China itu padat di sebelah timurnya ya guys, karena di situ itu lebih stabil guys tanahnya itu. Kalau sebelah barat itu katanya pegunungan dan juga rawan gempa, rawan longsor dan lain. Nah, ini tempat presentasi kita guys, dari teman-teman mahasiswa dan juga elit-elit kampus, sekolah, universitas dan pemerintah. Kita presentasi nanti di sini guys. Mungkin segitu dulu ya guys videonya, kita fokus presentasi dulu guys. Oke guys, jadi segitu dulu video kita di Leifeng Memorial Hall. Kita sudah presentasi, kita sudah muter-muter keliling, dan juga kita sudah menjelaskan beberapa spot-spot yang sangat menarik di dalamnya. Jadi intinya adalah Leifeng itu adalah anak muda yang sangat berjuang dari kecil, dari keluarga yang kurang mampu, tapi dia tetap berjuang, berusaha, dan juga suka menolong orang lain dengan ikhlasnya. Itu intinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.